Pemerintah Kota Madiun peringati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun. Bingkisan untuk ibu melahirkan di hari kemerdekaan 17 Agustus. Upacara Ita Jamnas digelar di Ngrowobening, Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik seputar Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Dan bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 tahun ini terasa spesial. Pasalnya, 2 tahun lebih tidak ada peringatan atau rangkaian acara karena pandemi COVID-19. Di Kota Madiun, serangkaian kegiatan dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 tahun ini. Mulai dari pengukuhan pasukan pengibar bendera atau Paskibra, sholawat kebangsaan, upacara peringatan HUT Republik Indonesia di alun-alun hingga tasyakuran. Semuanya sukses digelar di Kota Madiun. Dalam rangka menyambut HUT ke-77 Republik Indonesia, pemerintah Kota Madiun menggelar beragam kegiatan. Salah satunya sholawat kebangsaan yang berlangsung di lapangan PLT Selasa 16 Agustus 2022 malam. Memimpin kegiatan, Wali Kota Madiun Maidim mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bersama, khususnya guna kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Termasuk kegiatan doa bersama, menurut Wali Kota ini penting dilakukan. Sebab semakin banyak berdoa, maka semakin banyak membawa berkah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota memaparkan beragam kegiatan yang dilakukan Kota Madiun untuk memperingati Hari Santri tahun ini. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menghimbau masyarakat untuk mendoakan agar semua kegiatan dapat terlaksana secara lancar dan optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Setelah 2 tahun, peringatan HUT Republik Indonesia digelar tanpa upacara yang meriah. Kali ini pemerintah kota setempat kembali menggelar upacara dengan semarak. Berlokasi di alun-alun Kota Madiun, bendera Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagahnya, menandai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Wali Kota Madiun Maidi seusai upacara mengatakan, 17 Agustus harus dijadikan sebagai momentum untuk menyempurnakan kehidupan. Artinya, kemerdekaan yang sudah didapat dijadikan sebagai modal memajukan bangsa. Lebih lanjut, Wali Kota berharap generasi penerus bangsa mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi nusa bangsa dan diri mereka sendiri, sehingga kesuksesan bisa diraih. Tak hanya itu, lewat tema HUT Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Wali Kota berharap bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang unggul dan bisa bangkit dari COVID-19. Untuk Madiun saya kira sudah siap. Salah satunya bahwa kalau ini semuanya sudah pulih normal kembali semuanya dari segi ekonomi, dari segi kegiatan, ya insya Allah bahwa kesempurnaan selalu kita dapatkan. Inilah yang harus kita junjung tinggi. Dengan tema itu kita seriusi. Karena dengan serius itu, apa yang kita inginkan insya Allah akan terpenuhi semuanya dalam kehidupan kita dan sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-77 Republik Indonesia di Kota Madiun cukup beragam.
Setelah upacara peringatan di alun-alun, Wali Kota Madiun Maidi mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka secara virtual. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini bersama Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota Madiun mengikuti gelaran upacara virtual dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu 17 Agustus 2022. Detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka ini berlangsung khidmat. Presiden beserta tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia mengenakan pakaian adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Upacara detik-detik proklamasi kali ini sudah seperti upacara di saat sebelum pandemi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka bisa menambah semangat peringatan. Upacara yang berlangsung tepat seperti saat teks proklamasi dibacakan proklamator 77 tahun silam. Wali Kota menyebut masyarakat yang menyaksikan jalannya upacara pasti turut terbawa suasana yang khidmat, turut terkenang detik-detik penting dan bersejarah bagi bangsa ini. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan semangat luar biasa harus ditunjukkan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Biarpun dengan peralatan tempur seadanya, semangat tidak pernah berkurang. Karena itu, Wali Kota mengajak masyarakat untuk lebih bersemangat dalam mengisi kemerdekaan. Sebab generasi saat ini sudah didukung dengan sarana, prasarana, dan teknologi yang lebih lengkap dan canggih. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih melalui siaran virtual di Gedung GCIO Kota Madiun Rabu 17 Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, perwakilan Forkopimda, dan pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Meski mengikuti prosesi penurunan bendera secara virtual, acara tetap berlangsung khidmat. Presiden Joko Widodo memimpin upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih yang digelar di halaman Istana Merdeka. Bendera merah putih ini diturunkan tim Pancasila Sakti, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Melalui momen peringatan kemerdekaan ini, Wali Kota mengajak masyarakat untuk bisa memaknainya dengan kegiatan yang bermanfaat. Wali Kota pun berharap tema kemerdekaan tahun ini bisa memberikan suntikan semangat kepada masyarakat agar bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih kuat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Hadir, kami silakan untuk menuju di halaman tengah. Peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI berlanjut di Kota Madiun dalam tasyakuran yang digelar di halaman Balai Kota Madiun. Berbagai keseruan tersaji dalam malam tasyakuran tersebut, mulai kesenian tari dan pencak silat hingga penampilan grup musik NAF. Wali Kota Madiun Maidi juga melakukan prosesi pelepasan kendit pasukan pengibar bendera atau Paskibra sebagai penanda berakhirnya tugas. Kendati begitu, Wali Kota mengajak semua pihak untuk tidak bereforia secara berlebihan, sebab masih banyak pekerjaan di depan. Wali Kota menyebut perjuangan belum berakhir, COVID-19 masih ada, kendati sudah mereda. Saatnya berjuang untuk memacu perekonomian agar segera pulih dan bangkit. Sukses semuanya, mulai dari upacara sampai resepsi kenegaraan. Dan lagi saya banyak terima kasih sekali semua pihak yang telah mensukseskan HUT RI pada tahun ini. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengapresiasi bintang tamu yang hadir. Seperti diketahui, Hatna Danarda atau yang lebih dikenal dengan Arda Naf, sang vokalis merupakan putra daerah. Arda merupakan warga Kelurahan Manisrejo. Arda bersama dengan grup band NAF sengaja dihadirkan sebagai teladan sekaligus pelecut generasi sekarang, khususnya yang memiliki hobi yang serupa. Kenapa saya hari ini mendatangkan putra daerah? Salah satu bahwa ini loh putra daerah berhasil.
Sehingga tadi sampaikan Pak Presiden, intervensi berbasis lokal yang ada berpotensi yang sudah berhasil ini saya bawa ke sini untuk menjadi contoh yang lain. Artinya bahwa yang lain ini generasi banyak di kota ini, jadilah generasi yang sudah jadi ini. Jadi yang saya ambil adalah yang dari Madiun, biar menjadi contoh yang lain. Nanti nap-nap yang lain biar bermunculan untuk di Kota Madiun. Itulah yang Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tidak hanya event resmi yang digelar Pemkot Madiun dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-77 tahun ini, namun banyak kegiatan sosial yang dilaksanakan. Mulai dari membagikan nasi pecel gratis kepada masyarakat, hingga memberikan bingkisan kepada ibu melahirkan yang bertepatan di Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menghormati detik-detik proklamasi yang menandai kemerdekaan Indonesia 77 tahun yang lalu. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh petugas pertamanan dan PJU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Sebanyak 77 petugas menggelar upacara bendera di depan Tugu Pancasila. Dengan memanfaatkan kren, petugas menyandingkan bendera merah putih dengan patung Garuda Pancasila di lokasi tersebut. Kemudian, memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 10.15, menyesuaikan detik-detik proklamasi 77 tahun silam. Menurut Andi, kegiatan ini baru pertama kali dilakukan secara bersama-sama di Tugu Pancasila. Hal serupa juga dikatakan oleh Eka Supriyanto. Tenaga pertamanan Dinas Perkim ini menjelaskan bahwa persiapan telah dilakukan sejak sehari sebelumnya. Sementara itu, kegiatan serupa juga berlangsung di Proliman Patung Pendekar. Di area tersebut, anggota pramuka menggelar upacara detik-detik proklamasi bersama pengendara kendaraan yang melintas. Mereka juga membagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelahiran seseorang memang tidak dapat dipastikan, bisa saja lebih cepat atau bahkan mundur dari hari perkiraan lahir atau HPL. Seperti yang dialami pasangan Slamet Karya dan Nia, warga Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun ini. Nia melahirkan anak pertamanya tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2022. Kebahagiaannya semakin bertambah lantaran mendapat kejutan dari Wali Kota Madiun Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengunjungi Nia yang melakukan persalinan di RSUD Kota Madiun. Tak hanya itu, Nia juga mendapat bingkisan dan juga santunan. Wali Kota menuturkan hal itu dilakukan untuk menekan stunting di Kota Madiun. Semangat orang tua dalam merawat anaknya penting dalam menekan angka stunting, terutama di usia 0 hingga 2 tahun. Karenanya Wali Kota berharap bingkisan, santunan, dan motivasi secara langsung bisa menambah semangat untuk merawat sang bayi, biarpun dalam kondisi berkekurangan. Ya, jadi begini, salah satu memberikan semangat bagaimana angka kelahiran yang sudah lahir ini, saya harapkan ibunya merawatnya baik. Karena apa? Saya akan menekan stunting, pertumbuhan harus bagus. Kita semangati bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir menuju 0 menuju 2 tahun ini saya perhatikan. Jangan sampai ada masalah. Karena kehamilannya sudah kita cek tidak ada masalah, tapi lahir juga tidak ada masalah. Dan salah satunya menyemangati karena ini hari ulang tahun RI ke-77 di rumah sakit saya cari. Semuanya saya beri semangat, saya beri hadiah, saya beri bingkisan, itu akan senang. Karena apa? Ada beberapa yang kelahiran itu di tingkat golongan menengah ke bawah. Karena pada waktu jadi manten itu juga mobil saya pinjam. Inilah bahwa ini harus semangat, harus semangat. Nah, ya itu kita sempatkan lah memberikan semangat pada ibunya dan bapaknya. Berapa bayi yang lahir? Yang lahir hari ini ada 2, pas hari ini, sehingga saya sempatkan ke rumah sakit yang baru. Bingkisannya berapa?
Pasangan Slamet dan Nia mengaku tidak menyangka akan mendapat kunjungan wali kota. Apalagi mereka juga meminjam mobil wali kota saat menikah dulu. Mereka sangat bersyukur dengan berbagai pelayanan dan kemudahan di Kota Madiun. Alhamdulillah nggak ngira, soalnya HPL-nya tanggal 28 Agustus. Seneng, bangga, soalnya dulu pas nikah juga pinjem mobilnya Pak Wali. Alhamdulillah lahiran juga dikunjungi Pak Wali lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 986 warga binaan pemasyarakatan atau BBP, Lapas kelas 1, dan 1190 BBP Lapas Pemuda kelas 2A Madiun mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT RI ke-77 Rabu 17 Agustus 2022. Wali Kota Maidi memberikan secara simbolis SK remisi kepada para BBP. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan bahwa semakin banyak remisi berarti pembinaan berhasil. Tak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun itu juga berharap bahwa adanya remisi umum di Hari Kemerdekaan ini sebagai motivasi para warga binaan lainnya untuk bisa menjadi lebih baik lagi agar kedepannya mendapatkan remisi. Tak hanya bisa kembali berbaur dan berguna bagi masyarakat, Wali Kota juga berharap warga binaan yang mendapatkan remisi dari waktu ke waktu semakin banyak dan bisa menjadi orang baik yang berguna di lingkungan. Pembinaannya juga soal lapas dengan pikirnya terima kasih sekali karena yang mendapatkan remisi banyak. Artinya kalau yang mendapatkan remisi banyak, berarti yang sadar itu semakin tinggi. Yang mendapatkan remisi banyak. Hari ini juga banyak yang berubah. Jadi saya terima kasih sekali sehingga warga binaan juga secepatnya kembali lagi pada masyarakat. Ini yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan yang masuk kita semakin berkurang atau tidak ada. Yang ada di dalam ada revisi segera keluar sehingga dia akan bisa membantu di dalam masyarakat. Ya, pesan saya pada Nabi, ini merupakan pengalaman hidup yang baik sekali saja, jangan diulangi lagi. Setelah dia keluar, ini harus lebih baik. Bila perlu, yang tidak baik itu dihilangkan dan pengalaman yang tidak enak ini sampaikan pada yang tidak masuk. Sehingga nanti biar tidak ada yang masuk lagi. Ini yang perlu kita sampaikan khususnya yang Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masih dalam suasana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri kegiatan yang diselenggarakan beberapa kelurahan di Kota Madiun. Sembari goes sekaligus melakukan pengecekan proyek pembangunan. Proyek pembangunan trotoar di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan Pasar Besar Madiun, semakin mendekati tahap akhir. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi mengecek secara langsung terkait progres proyek tersebut. Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari kerapian pemasangan keramik hingga tata letak ornamen untuk menambah fungsi trotoar. Adapun fasilitas yang akan ditambahkan antara lain payung, kursi, dan juga lampu. Bukan hanya sebagai penghias, tambahan fasilitas itu diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berkunjung di sekitar Pasar Besar Madiun. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengevaluasi keberadaan tiang fiber optik atau FOD sepanjang Panglima Sudirman hingga Dr. Sutomo. Menurut Wali Kota, dalam pembuatan trotoar baru, pihaknya juga menginstruksikan kepada pemilik kabel untuk dirapikan, yakni tidak lagi bergelantung di atas, melainkan ditanam di bawah tanah sehingga tidak mengganggu estetika kota. Terkait trotoar di Jalan Dr. Sutomo, mantan Sekda Kota Madiun itu berencana melakukan pelebaran dari yang tadinya 2 meter menjadi 3,5 meter. Juga mempercantik area tersebut dengan taman. Pasar Beksa itu salah satu ikon ya. Maka
pembangunannya standarnya juga standar internasional. Itu satu. Yang kedua, pasar besar itu tempat orang kadang-kadang menunggu belanja. Sehingga saya kasih tempat duduk, saya kasih payung. Artinya apa? Jangan sampai bahwa yang nunggu belanja ini justru tidak ada tempat, malah keliaran sampai mana-mana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Kota Madiun semakin terasa. Berbagai keseruan tersaji hingga di tingkat kelurahan. Seperti yang terlihat di Kelurahan Winowo, Minggu 14 Agustus 2022. Kelurahan setempat menggelar lomba gerak jalan memperingati Hari Kemerdekaan. Kegiatan semakin seru lantaran diberangkatkan langsung Wali Kota Madiun Maidi. Tak heran peserta tampak antusias. Peserta tidak hanya berlomba baris berbaris, tetapi juga beradu kostum. Peserta mengenakan kostum menarik, aneh, juga lucu. Tak pelak, beberapa di antaranya mengundang gelak tawa. Mulai dari kostum baju adat daerah sampai dengan mengenakan daster. Kreativitas peserta mengundang apresiasi dari wali kota. Selain itu, kesenian reog dan drum band juga tersaji untuk memeriahkan acara. Wali Kota Madiun Maidi menyebut peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan. Selain itu, juga meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sekarang, seperti halnya dengan lomba gerak jalan. Tentu saja, peserta telah berjuang untuk menyuguhkan yang terbaik, mulai dari ide, kostum, gerakan, dan lain sebagainya. Wali kota juga berpesan kepada aparatur pemerintah khususnya di lingkup kelurahan untuk semakin meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Semangat kemerdekaan harus dibarengi dengan semangat melayani. Menurut wali kota, ASN merupakan pelayan masyarakat yang artinya harus melayani bukan dilayani. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri final lomba voli di Kelurahan Manis Rejo Minggu 14 Agustus 2022 malam. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengapresiasi giat positif warga dalam menjaga kekompakan dan kerukunan antar sesama. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah kompak dalam menjaga kerukunan antar sesama. Kekompakan bisa bermanfaat untuk lancarnya pembangunan di lingkungan kelurahan tersebut. Wali kota pun juga mempersilahkan warga untuk menggunakan berbagai tempat sebagai kegiatan warganya. Khususnya Kelurahan Manis Rejo memang jos. Saya lihat ternyata memang manfaatnya tinggi sekali. Terima kasih warga Manis Rejo yang kompak, yang rukun, semua pembangunan bermanfaat, kita semuanya sehat, anak-anak cerdas, anak-anak pandai. Mudah-mudahan kota ini benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama. Sementara itu dalam pertandingan voli, RW yang keluar menjadi juara kategori putri yakni juara 3 dari RW 1, juara 2 RW 9, dan juara 1 dari RW 7. Untuk putra juara 3 RW 9, juara 2 RW 8, dan juara 1 dari RW 7. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat Wali Kota Madiun menyapa masyarakat semakin berkembang. Kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut bertemu dengan pekerja seni, pelaku ekonomi kreatif, penggiat lingkungan, dan LSM di Kelurahan Demangan pada hari Kamis 18 Agustus. Tidak hanya Wali Kota, dalam pertemuan tersebut juga hadir anggota DPRD Kota Madiun. Ajang tatap muka tersebut tidak hanya ajang sosialisasi program kerja dan pembangunan, namun juga sarana serap aspirasi masyarakat. Berbagai masukan pun mengemuka, diantaranya terkait acara-acara rutin di lapak UMKM kelurahan untuk mewadahi pelaku seni hingga soal produk kerajinan. Aspirasi masyarakat tersebut pun langsung ditindaklanjuti wali kota dan juga wakil rakyat. Produk kerajinan dari Kota Madiun menurut wali kota tidak kalah dengan daerah lainnya, bahkan sudah ada yang ke luar negeri. Salah satunya produk kerajinan dari kulit. Wali kota berharap hal tersebut terus dikembangkan. Pemerintah Kota Madiun akan terus berupaya mendorong peningkatan produk lokal.
Selain pelatihan dan pendampingan, Pemkot Madiun juga tengah menyiapkan tempat khusus, yakni Gedung Dekranasda. Pembangunan gedung memanfaatkan lahan di Eks-Puskesmas Oro-Oro Ombo, kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar. Pembangunan diperkirakan selesai akhir tahun nanti. Wali Kota Madiun memang banyak turun ke bawah untuk bertemu masyarakat. Bukan hanya pelaku seni, tetapi juga tokoh masyarakat, alim ulama, anggota PKK, sampai Karang Taruna. Kegiatan bertemu masyarakat itu sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masyarakat Kota Madiun tak lupa akan budaya tradisi lokal. Upaya nguri-nguri budaya lokal itu terlihat dari bersih desa di Kelurahan Demangan. Kegiatan yang dipusatkan di petilasan Pati Gringsing atau Doro Pati itu juga dimeriahkan hiburan dongkrek yang notabene kesenian khas di Kota Madiun. Bersih desa tersebut diawali doa bersama kepada para pendahulu. Juga terdapat tumpeng dan gunungan berisikan aneka hasil bumi dari warga setempat. Masyarakat juga menyempatkan untuk nyekar di petilasan Pati Gringsing. Ini budaya yang harus dilestarikan, tutur Wali Kota. Menurut Wali Kota Maidi, seluruh masyarakat kelurahan di Kota Madiun perlu melestarikan budaya lokal, salah satunya dengan tetap melaksanakan bersih desa. Sebab kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan guyup rukun di masyarakat kota. Upaya pelestarian budaya harus terus dikembangkan, ujarnya. Menilik pentingnya bersih desa, Wali Kota Maidi mengatakan bahwa Pemkot akan memberikan anggaran kepada kelurahan untuk melestarikan tradisi tersebut. Harapan kita bahwa kalau semua kelurahan itu punya budaya, salah satu daya ungkit itu ada bersih desa, ada apa? Ini daya ungkit kebersamaan, daya ungkit gotong royong. Jadi jangan sampai kota seperti ini kita kembangkan, karena kota yang diterugin pekerjaan itu akan menimbulkan egonya tinggi. Tetapi dengan ditarik adanya bersih desa, adanya kegiatan kesenian segala macam, itu ego itu akan hilang. Ego itu akan hilang. Jadi ini memang kita kembangkan, dan bersih desa itu akan saya beri anggaran sehingga bagaimana warga itu bisa kumpul semua, berdoa bersama, merasa dia pede sehingga dia semuanya sehat. Tapi jangan sampai tanpa adanya ini, mungkin kan ego itu akhirnya kan memisahkan satu sama yang lain. Ngomong sana ngomong sini nggak boleh. Inilah ini kota ini dari kelurahan ke kelurahan kompak. Setelah kompak, pemerintah daerah ambil semua, diajak tumpengan baru. Ini budaya-budaya ini akan kita kembangkan, akan kita besarkan. Jangan sampai ini malah diserot, kita besarkan, kita biayai. Hari Pramuka yang diperingati tanggal 14 Agustus menjadi momen penting bagi setiap anggota Pramuka. Beberapa kegiatan dilaksanakan mulai upacara ulang janji hingga apel Hari Pramuka di Ngrowo Bening. Upacara renungan ulang janji peringatan HUT ke-61 Gerakan Pramuka berlangsung khidmat di Kota Madiun Sabtu 13 Agustus malam. Upacara sejatinya digelar di Ngrowo Bening Edupark terpaksa dipindahkan ke Gedung Adiwiyata Dinas Pendidikan Kota Madiun lantaran hujan. Kendati begitu, upacara ulang janji ini tetap berlangsung dengan khidmat. Wali Kota Madiun selaku Kamabijab memimpin jalannya upacara renungan tersebut. Wali Kota Maidi berharap peringatan HUT bukan sekedar seremonial rutinitas belaka, namun wajib menjadi momentum pengembangan diri agar lebih baik ke depannya. Apalagi Pramuka sudah dibekali dengan banyak pembelajaran karakter, salah satunya tertuang dalam Dasa Dharma. Wali Kota menginstruksikan untuk menempel Dasa Dharma di dalam dinding kamar. Harapannya dapat dilihat dan dapat direnungkan setiap pramuka apa yang belum dilaksanakan dalam poin Dasa Dharma tersebut. Dengan begitu, Dasa Dharma bisa tertanam dan menjadi pedoman hidup. Wali Kota juga menyempatkan meninjau kegiatan perkemahan di Ngrowo Bening usai ulang janji. Wali Kota berpesan untuk selalu mengamalkan apa yang sudah menjadi pembelajaran dalam pramuka. Salah satunya cinta kebersihan. Wali Kota juga mengajak pramuka untuk cinta kebersihan dimanapun dia berada.
Bahkan bila perlu, membawa kantong plastik untuk memunguti sampah yang ditemui. Wali kota pun juga mengajak pramuka untuk selalu mengembangkan diri. Terkait wawasan entrepreneur bagi setiap pramuka. Hal ini penting agar pramuka tidak hanya baik dalam budi pekerti, namun juga mampu memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Peringatan Hari Pramuka di Kota Madiun masih terus berlanjut. Setelah upacara ulang janji pada hari Sabtu 14 Agustus kemarin, apel besar peringatan Hari Pramuka tersaji pada hari Senin 15 Agustus. Ratusan peserta mengikuti jalannya apel yang berlangsung khidmat di Rawa Bening Edupak, Kota Madiun. Wali Kota Maidi selaku pembina apel mengajak seluruh anggota pramuka untuk selalu mengembangkan diri dan mengamalkan ilmu yang telah didapat. Sesuai tema peringatan kali ini, mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa, setiap pramuka harus terus senantiasa mengamalkan ilmunya untuk pengabdian kepada masyarakat. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada pramuka yang telah memberikan sumbangsih, baik pemikiran maupun tenaga kepada pemerintah Kota Madiun dan juga masyarakat. Seperti diketahui, ada banyak peran pramuka yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satunya turut mengupayakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat Kota Madiun. Pramuka Kuarcap Kota Madiun memenangkan lomba tingkat provinsi dan berhak atas tambahan kuota vaksin dari Pemprov Jawa Timur. Wali Kota Maidi berharap peringatan HUT bukan sekedar seremonial rutinitas belaka, namun wajib menjadi momentum pengembangan diri agar lebih baik ke depannya. Apalagi pramuka sudah dibekali dengan banyak pembelajaran karakter, salah satunya tertuang dalam Dasa Dharma Pramuka. Wali Kota Madiun juga memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anaknya kepada pramuka dan selalu mendukung kegiatan di dalamnya. Dari pramuka ke 61, pramuka boleh usianya tua tapi penampilan harus muda. Artinya semua kegiatan merubah karakter anak bangsa ini ke depan menjadi model kehidupan. Itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Madiun menggelar Ita Jamnas atau Ikut Serta Jambore Nasional 2022. Kegiatan tersebut digelar di bumi perkemahan Rawa Bening, Edupak. Ketua Kuarcap Kota Madiun, Suyoto, mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan pramuka penggalang daerah untuk mencerminkan dan merasakan suasana Jambore Nasional. Ita Jamnas 2022 di Kota Madiun diikuti sebanyak 288 peserta yang terdiri dari masing-masing 18 regu putra-putri yang berasal dari gugus depan sekolah dasar yang ada di 3 kecamatan di Kota Pendekar. Kegiatan Ita Jamnas 2022 akan digelar selama 3 hari, dimulai pada hari ini 13 hingga 15 Agustus 2022. Diharapkan melalui kegiatan ini para pramuka penggalang lebih mengenal dan mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang ada dalam kepramukaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan dalam rubrik Flash News berikut ini. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Kota Madiun menyalurkan bantuan berupa dana renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Pendekar. Prosesi pentasahuran bantuan program bedah rumah tersebut berlangsung di Jalan Sikatan, Gang Perkutut, Sabtu 13 Agustus 2022. Wali Kota Madiun Maidi yang turut hadir dalam kegiatan itu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Basnas Jawa Timur dan Basnas Kota Madiun atas bantuan dana bedah rumah bagi warga yang membutuhkan di Kota Madiun. Adapun bantuan dana bedah rumah diberikan kepada 10 RTLH dari Basnas Jawa Timur, serta 12 RTLH dari Basnas Kota Madiun. Dengan dana sebesar 12,5 juta rupiah per rumah dari Basnas Jawa Timur, ditambah 7,5 juta rupiah dari Basnas Kota Madiun.
Wali Kota pun berharap bantuan ini bisa memberikan keringanan beban bagi warga Kota Madiun yang masih kekurangan, utamanya bagi mereka yang rumahnya masih dalam kategori tidak layak huni. Menurut Wali Kota, program pengentasan RTLH ini sudah dilakukan oleh Pemkot Madiun. Namun, dengan adanya bantuan ini, diharapkan proses pengentasan RTLH bisa segera teratasi, juga membawa kesejahteraan bagi warga Kota Madiun. Dalam prosesi pentasarufan, bantuan dana bedah rumah juga dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Wali Kota, didampingi oleh Wakil Wali Kota Madiun, Indah Raya Ayumiko Saputri, beserta perwakilan Basnas Jawa Timur dan Basnas Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan khas Bulan Suro di Kota Madiun terus berlanjut. Berbagai perguruan pencaksilat di Kota Pendekar telah menggelar berbagai acara masing-masing. Terbaru, Paguyuban Persaudaraan Setia Hati yang menggelar kegiatan suran Sabtu 13 Agustus 2022 malam. Wali Kota Madiun Maidi hadir untuk memenuhi undangan dan memberikan sambutan. Wali Kota mengatakan, kegiatan suro merupakan momen untuk mengingat para sesepuh dahulu, momentum untuk mengenang para pendahulu dan meneladani apa yang sudah dilakukan. Hal ini penting sebagai pembelajaran demi kehidupan yang lebih baik. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada Paguyuban yang telah banyak berkontribusi kepada Kota Madiun, baik melalui masukan yang membangun hingga turut menjaga kondusivitas di Kota Pendekar. Apalagi SH Panti 1903 merupakan perguruan pencaksilat tua di Kota Madiun, sehingga banyak teladan yang sudah diberikan. Wali Kota juga menambahkan, Kota Madiun cukup banyak perguruan silat. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi, perbedaan tidak boleh menjadi perdebatan. Tidak boleh menjadi akar permusuhan. Sebaliknya, perbedaan wajib dimaknai kekayaan yang menyimpan potensi besar. Terakhir, Wali Kota mengajak untuk selalu menjaga Kota Madiun dari segala ancaman yang merugikan, terutama dari ancaman perpecahan. Kota Madiun harus selalu kondusif, aman, dan nyaman untuk siapa saja, baik untuk warga kota maupun para wisatawan yang datang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat kebudayaan wajib terus digelurakan, bukan hanya untuk menjaga kelestariannya, namun juga untuk semakin mengenalkan kebudayaan sebagai salah satu kekayaan Nusantara. Menjaga kebudayaan ini menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dari kepolisian. Gemilang Nusantara Jawa Timur 2022 pun mengemuka. Acara yang digagas oleh Polda Jawa Timur tersebut berlangsung meriah di Grand City Mall Surabaya pada hari Senin 15 Agustus malam. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir dalam acara tersebut. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan kegiatan Gemilang Nusantara Jawa Timur bukan hanya wadah bagi para seniman, namun juga sarana untuk memupuk kecintaan kepada bangsa. Irjen Pol Niko menambahkan acara tersebut berawal dari gagasan Mabes Polri. Tujuannya untuk meningkatkan kecintaan khususnya bagi para polisi terhadap Nusantara. Kegiatan tidak sekedar pertunjukan seni saja, namun juga dilombakan. Diawali seleksi tingkat Polres sampai akhirnya ke tingkat Polda. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kegiatan Gemilang Nusantara tersebut. Apalagi kegiatan ini bisa menjadi ajang menggali potensi dari segi seni dan budaya. Seperti diketahui, kesenian dan kebudayaan menyimpan potensi besar, salah satunya dalam peningkatan ekonomi. Seperti halnya di Kota Madiun, berbagai kegiatan seni budaya digelar untuk meramaikan kota. Hal itu secara tidak langsung berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi merilis Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di Kota Madiun. Prosesi pembukaan BIAN berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan pada hari Senin 15 Agustus. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya Ayumiko Saputri, Ketua TPPKK Kota Madiun Yunistiawati Maidi, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Denny Uryani, serta perwakilan Forkopimda dan ID Kota Madiun. Prosesi pembukaan BIAN ditandai dengan pemberian vitamin A dan imunisasi measles rubella atau MR kepada anak-anak terpilih.
Tamu undangan pun turut mendampingi dalam proses penyuntikan vaksinasi. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengimbau agar upaya menjaga kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak generasi penerus bangsa, dilakukan dengan serius, sehingga dapat menjamin ketersediaan generasi penerus yang berkualitas. Bukan hanya pemberian imunisasi, upaya menjaga kesehatan juga dilakukan dengan mencukupi kebutuhan gizi seimbang, serta upaya mengentaskan stunting di Kota Pendekar. Satu, kenapa kota ini sangat getol sekali, generasi ke depan harus kualitasnya baik, SDM-nya bagus, dia harus sehat. Karena angka kelahiran kita itu turun ya, daripada usia produktif kita. Nah, disinilah kegiatan-kegiatan ini saya pantau benar, mulai dari imunisasi, vitamin, termasuk concern anak stunting. Saat ini angka stunting Kota Madiun nomor 37 se-Jawa Timur. Wali Kota berharap Kota Madiun bisa zero stunting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menandatangani berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun pada Selasa 16 Agustus. Dalam sambutannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa ada kenaikan nominal Banpol pada tahun ini, yakni dari Rp6.250 per suara sah menjadi Rp8.500 per suara sah. Kenaikan dana Banpol itu disepakati oleh Wali Kota dan DPRD untuk dimasukkan dalam APBD 2022, serta telah mendapatkan persetujuan Gubernur. Adapun sejumlah syarat ditetapkan bagi parpol yang ingin mengajukan Banpol, diantaranya mengajukan surat permohonan dilengkapi nomor NPWP serta nomor rekening. Selain itu, menunjukkan surat autentifikasi perolehan suara dan kursi, juga rencana penggunaan bantuan tersebut. Oleh karena itu, bantuan pada partai politik tindakan sebaik-baiknya sesuai. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.